Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 11 Kelompok 2 Subkelompok 1 yang beranggotakan Sri Anissa Ahli Madya Keperawatan, Diki Rinaldi Ahli Madya Keperawatan, dan Neng Indrayani Ahli Madya Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai biografi tokoh milenial nasionalis, di mana tokoh yang kami ambil yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim BA MBA atau yang kita kenal dengan nama Nadiem Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Istrinya bernama Pranka Pranklim, mereka menikah pada tahun 2014. Yang selanjutnya untuk pendidikan, Nadiem Makarim menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economy. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Adapun mengenai karir dan bisnisnya, pada tahun 2006 Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kainsay & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai CIO Kartuku. Sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini, Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016 bulan Agustus, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun. Beliau juga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia periode 2019 sampai sekarang. Di sini dijelaskan pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional atau UN, namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional tetapi hanya menggantikannya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang selanjutnya penghargaan yang diterima oleh Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama, pada tahun 2016, Nadiem Makarim menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Yang selanjutnya yang kedua,
Nadiem Makarim masuk dalam Bloomberg 50 pada versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Aplikasi Gojek diluncurkan pada tahun 2015 dengan fokus pada pemesanan ojek dan kemudian berkembang menjadi aplikasi untuk membayar tagihan, pemesanan makanan, hingga membersihkan rumah. Yang ketiga, pada Mei 2019, Nadiem Makarim menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Penghargaan yang diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia. Selanjutnya, pada tahun 2017, Gojek masuk pada Fortune Top 50 Companies That Change the World dan mendapatkan peringkat ke-17 pada tahun 2019. Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke dalam Fortune 50 dengan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia lainnya. Nilai-nilai nasionalisme yang bisa kita ambil dari sosok beliau adalah 1. Cinta tanah air. Meskipun banyak menempuh pendidikan di luar negeri, tapi beliau tetap memilih pulang ke Indonesia untuk memajukan negara Indonesia. Yang kedua, rela berkorban. Beliau rela melepaskan jabatan sebagai CEO dari Gojek saat diberi kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, cepat tanggap. Di masa pandemi ini, Nadiem Makarim merubah sistem pendidikan menjadi sistem pembelajaran jarak jauh serta memberikan bantuan kuota gratis bagi pelajar dan pengajar.